Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di tutorial Android Studio bersama saya Benny, dan kali ini kita akan mencoba membahas tentang CRUD database menggunakan Firebase ya. Nah, di sini sudah ada sebuah aplikasi di emulator BlueStack. Di sini adalah bentuk aplikasi yang akan kita bangun ya. Nah, jadi misalkan saya masukkan angka-angka atau isian ya. 005. Oke, jadi aplikasi untuk memasukkan nilai mata kuliah gitu ya. Contoh mata kuliahnya bahasa Inggris, nilainya 80, 75, 90 dan 100. Kalau kita tekan tombol ini, tombol simpan, maka data ini akan tersimpan ke Firebase. Ini website Firebase untuk memantau database kita ya, database dari aplikasi ini. Kalau saya klik, akan muncul pesan berhasil menyimpan dan datanya kesimpan ke sini, tersimpan di Firebase ini dengan primary key 005 dan seterusnya ya. Oke, gimana cara bikinnya? Langsung saja kita ke Android Studio. Kemudian teman-teman bikin project baru ya, bikin project baru. Next, nama projectnya adalah tutorial CRUD Firebase. Oke. Kemudian pastikan bahasanya Java dan minimum SDK-nya 22. Jangan sampai di bawah 20. Usahakan di atas 20. Saya pilih 22 aja. Finish. Kemudian pertama-tama kita akan ngapain? Ya, kita akan bikin dulu antarmukanya ya. Oke, halaman utamanya lah istilahnya gitu. Sebentar, saya sesuaikan dulu. Oke, sini. Oke, kita bikin halaman antarmuka seperti ini. Ini kalau saya hapus nanti muncul. Oke, nah ini kata-kata yang muncul ini adalah hint ya. Oke. Cara bikinnya, hapus dulu komponen text view yang ada, kemudian kita tambahkan. Oh, sebelum ke sini. Nah, sebelum ke sini kan kita sudah bikin project nih. Kita bikin dulu ini database Firebase-nya ya, teman-teman. Silakan masuk ke konsol firebase.com, enter aja. Kemudian teman-teman klik add project. Kemudian masukin nama projectnya apa. Nama projectnya tadi CRUD Firebase ya, kita CRUD Firebase. Continue aja. Kemudian di sini enable, continue, accountnya pilih yang default account for Firebase, create project. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, nah jadi kita di sini tahapannya pertama itu bikin project ya, kemudian bikin project di konsol Firebase. Nah, baru nanti kita hubungkan kedua project tersebut, project di Android Studio dan project di Firebase itu kita hubungkan supaya dia bisa saling mengakses data kayak gitulah ya. Oke, continue aja. Dan di sini, nah di sini kita harus menghubungkan project Firebase ini dan project Android Studio. Caranya gimana? Nah, kita di sini kan bikin project untuk Android Studio nih. Ini berarti kita pilih yang Android ini. Kalau teman-teman mengembangkan aplikasi untuk iPhone atau iOS, pilih yang iOS Plus ini. Kalau untuk web, pilih yang ini. Nah, karena kita bikin untuk Android, pilih yang logo Android ini ya. Klik. Kemudian kita perlu setting yang ini aja. Settingnya gimana? Nah, untuk register app kita perlu mengakses ini tampilan Gradle ya, di Gradle yang kedua ini. Nah, di sini ada application ID, copy ya. Nilainya pastikan sama dengan yang teman-teman ya, jadi nggak usah sama dengan yang saya. Kalau saya kan Benny RH tutorial ini ya, yang teman-teman bisa jadi bukan Benny RH tapi sesuai dengan nama package-nya teman-teman, misalnya example, nama siapa ya, pokoknya nama teman-teman lah ya. Oke, itu aja yang kita perlu yang perlu kita isi. Selanjutnya register app.
Kemudian ya, kita perlu mendownload file ini ya, download Google Service.json. Download. Nah, nanti muncul di sini. Teman-teman buka aja nih, klik drop up tadi atau drop down ini, show in folder. Kemudian kita copy file yang sudah kita download menuju Android Studio ini ya. Android Studio ini, pilih tampilan project ya, karena di sini ada beberapa tampilan atau struktur file dari project kita. Pilih yang project ya. Kemudian expand atau perbesar ininya. Kemudian di bagian app ini nih, kita klik kanan folder app atau app. Kemudian di sini paste untuk menambahkan file yang sudah kita download tadi. Namanya Google Service JSON, nggak usah dirubah-rubah. Oke saja. Nah, nanti file JSON-nya akan tersalin di bagian project di bawah folder app sini ya. Oke, selanjutnya kita ikuti aja settingan yang ada di sini. Next. Nah, di sini katanya kita perlu mengubah ini. Oke. Caranya gimana? Nah, caranya teman-teman buka ini tadi ya, buka Android Studio. Kemudian di Gradle. Oke, saya lupa. Ini build repositories ini di mana? Nah, di sini Gradle yang dipakai adalah nah, kita harus menuju tampilan Android dulu ya. Android, kemudian di sini ada Gradle. Buka yang pertama. Nah, di sini ya, build repositories. Kita disuruh mengecek apakah fungsi Google ini ada ya. Kalau ada, ini sudah ada berarti kita nggak usah menambahkannya kan nih. Kalau sudah ada katanya, maka biarkan, tapi kalau nggak ada, tambahkan. Nah, gitu ya. Kemudian untuk dependensinya, nah dependensi ini perlu kita tambahkan. Copy di bawah dependencies ya. Oke, nah berarti di sini, nah enter, paste aja. Kemudian untuk yang bagian ini nggak usah ya, nggak usah. Terus konfigurasi selanjutnya di tahap ketiga ini nih, pada bagian Gradle kedua. Gradle kedua tuh ini nih, yang di bawah Gradle 1 ya. Ini app level namanya atau project level, ini Gradle module level gitu ya. Double klik ini. Kemudian kita ngapain? Tambahkan plugin dulu satu-satu ya. Ini ada 2 plugin. Plugin pertama dulu, copy. Kemudian nambahinnya di mana? Nah, pluginnya nambahinnya di sini aja. Paste. Kemudian di sini. Oke. Sebenarnya udah ada ya, tapi nggak apa-apa deh. Oke, kemudian kita perlu menambahkan 2 dependencies ya. Copy. Nah, taruh aja di bagian dependensi ini, paste di bawah, kasih jarak ya. Copy lagi satunya, paste lagi. Kemudian teman-teman stepnya apa? Nah, sync now, klik sync now. Nah, sync now tuh pilih yang ini atau yang ini juga sama ya. Nah, oke, sama aja itu. Oke, selanjutnya kita harus menambahkan satu ini lagi. Ada satu langkah lagi yang harus dilakukan. Klik Firebase, Tools Firebase, kemudian cari di sini Real Time Database, Get Started. Nah, tahapan yang tadi kita lakukan itu sebenarnya kita lakukan secara manualnya. Jadi kita menghubungkan project kita ke Firebase secara manual. Kenapa secara manual? Karena tombol Firebase saya ini tidak bekerja. Nah, gitu ya. Kalau yang teman-teman tombol Firebase-nya bekerja, nah itu bisa langsung mengikuti perintah atau instruksi yang muncul di menu ketika mengklik connect to Firebase ya. Tapi kalau nggak muncul ya lakukan seperti yang kita lakukan tadi. Kemudian langkah keduanya tadi, nah ini kita menambahkan satu lagi, klik sini dan accept changes. Ini untuk menambahkan satu library di bagian dependensi. Library-nya namanya com Google Firebase. Nah, di sini kan belum ada nih. Com Google Firebase di sini nggak ada ya, cuma ada yang baru kita tambahkan tadi. Coba kita klik. Nah, tuh, dia nambahkannya di sini. Nah, Firebase, setelah itu sync lagi. Oke, di sini nanti tulisannya hijau ya. Artinya prosesnya sudah selesai untuk yang ini. Proses 3, baru proses 3.
Kemudian next step kita ke konsol ya. Konsol tadi ini adalah project yang kita bangun. Nah sekarang ini baru projectnya, databasenya belum bikin databasenya. Teman-teman pilih di sini, ini ada menu build, kemudian real time database ya, klik aja, kemudian di sini create database, pilih aja yang default ini ya supaya nggak ribet. Next, pilih test mode, enable. Oke, kita tunggu proses ininya, pembuatan databasenya. Nah setelah itu kita bikin apa? Kita bikin tabel ya. Menambahkannya tadi saya kecepatan. Di sini arahkan mouse ke atas nama database, ini nama database kita. Arahkan mouse ke sini plus. Nah di sini nama tabelnya apa? TB nilai mahasiswa ya. MAS kayak gitu aja deh. Kasih nilainya 0, kemudian klik add. Oke, sudah gitu. Untuk Firebase-nya sudah selesai sampai sini. Nah, maka kita coba coding dulu ya. Coding yang pertama kita nggak langsung bikin tampilan seperti ini. Kita bikin tampilan sederhana dulu deh untuk mengecek apakah koneksi ke database kita sudah benar ya. Karena sia-sia kalau kita bikin tampilan lengkap seperti ini tapi koneksi databasenya ternyata bermasalah, ngulang lagi nanti akan panjang prosesnya kalau kita langsung bikin semua ini. Jadi kita tambahkan button dulu aja, button, kemudian kita tentukan constraint atas bawah. Ini bisa apa, saya hapus dulu, ini bisa otomatis sebenarnya. Klik di sini vertically, oke, kemudian horizontally. Nah, itu otomatis ya. Kemudian di sini pergi ke main activity, lalu teman-teman, oke, saya copy aja deh codingnya supaya ini. Copy, kemudian di sini ya. Oke, tambahkan. Ups, kenapa saya copy ya? Ketik aja harusnya. Oke, Firebase database spasi ini database kita. Oke, database, kemudian database, pilih aja ya dari yang muncul, jangan diketikin semua, tabel. Jadi instruksi yang ini untuk memilih database, instruksi yang ini untuk memilih tabel. Selanjutnya kita bikin, salah ya, bukan di sini. Di sini public void simpan. Nah, ini untuk menyimpan data. V besar enter, V kecil enter, kurung kerawal buka. Nah, menyimpan databasenya dengan seperti ini. Database dengan cari database kita, Firebase database get instance, artinya cari database yang terhubung dengan project ini. Oke. Ini saya kasih komentar ya, cari database yang terhubung dengan project aplikasi yang sedang kita bangun ini. Kemudian tabel sama dengan database. Nah, cari tabel yang namanya TB nilai mahasiswa kayak gitu ya. Kemudian nah ini TB nilai mahasiswa itu salah, harusnya TB nilai MHS, dia harus sesuai dengan yang ada di sini ya, nilai MHS harus sesuai dengan database kita ya. Kemudian di codingnya tadi sebentar ya, apa, tabel, kita akan coba ininya, child 1 misalkan, set value testing, oke, titik koma aja. Oke, kemudian kita kasih sebuah tos itu sebuah ini ya, notifikasi ya, make text, jadi notifikasi yang muncul di kelas main activity this. Oke, kemudian pesannya apa? Berhasil menyimpan data, titik. Kemudian di sini koma toast
berapa lama notifikasinya muncul. Short aja. Nah, kalau long berarti dia muncul agak lebih lama daripada short ya. Show. Oke. Kita run dulu. Ini kita run, kemudian kita coba buka databasenya. Nah, kalau kita klik ini, oh belum, terakhir salah ya. Ini belum saya kasih on click di sini. Teman-teman pergi ke activity main XML, kemudian di sini bagian atribut ini ada on click namanya, atribut on click, pilih dari sini. Nah, simpan ini muncul karena tadi kita sudah bikin di main activity Java nih, public void simpan ya. Kalau kita belum bikin di sini, nanti di bagian drop down ini nggak muncul. Oke, reload lagi apa atau dijalankan lagi. Bermasalah ya. Oke, bermasalah. Oh, kita signal bisa nggak ya? Oke, kita jalankan. Kok bermasalah terus ya? Kita hapus coba. Waduh. Oke, saya close dulu aja ya. Saya close project. Kemudian coba di open lagi ya. Open design project tadi, tutorial code, new window. Oke, kita coba lagi, mudah-mudahan bisa sekarang. Oke, seharusnya bisa ya. Oke, kemudian kita buka juga ini ya, database-nya. Kita klik ke button berhasil menyimpan data. Nah, dan di sini berhasil. Artinya kalau sudah berhasil di sini ya teman-teman, kita bisa melanjutkan ke coding yang sebenarnya ya. Coding sebenarnya gimana? Oke, button ini teman-teman hilangkan aja dulu. Oke, dihapus saja dulu ya button ini. Kemudian di sini kita tambahkan apa? Nah, sesuai dengan project yang kita bangun tadi, ada 1 2 3 4 5 6 edit text dan 1 button. Bukan, 2 button. Kita tambahkan edit text 1 2. Loh, kok gini ya? Salah ya? Oke, edit text, coba kita tentukan ininya. Match constraint sini 16, atasnya 16, bawahnya kanannya 16. Nggak bisa ya? Wah. Oke. Sistem saya sedang error kayaknya nih. Coba dihapus dulu ya. Oke, coba saya hapus dulu, kembali ke desain. Error ya. Oke, error. Saya unduh ke awal dulu aja ya. Sana. Gak bisa teman-teman. Coba signal. Oke, nah tadi di signal dulu ya kalau error teman-teman, ternyata itu masalahnya. Oke, karena dia karena dia sudah normal, saya hapus constraint atasnya aja, terus saya tambahkan nih plain text 1 2 3 4 5 6 ya. Tentukan constraint-nya satu-satu ya. Oke, constraint atas, baru kiri kanannya secara otomatis seperti yang aja. Pilih yang ini. Nah, klik. Kemudian di sini untuk txt kode mk. Oke, enter. Oke. Kemudian di sini 0dp, teman-teman. Teksnya hapus, kemudian margin kiri, atas kanannya tentukan 16 8 16 seperti ini ya. Oke, untuk hint
hint itu yang muncul di bagian ini nih. Teks yang ini adalah hint namanya. Dia muncul kalau tidak diisi ya, tapi kalau ada isinya, nah seperti ini, maka dia akan hilang. Itu namanya hint. Di bagian bawah sini ada nih, HINT. Oke. Kode mata kuliah, enter aja. Selanjutnya di sini kita tentukan juga constraint atas untuk edit teks kedua, kiri kanannya, kemudian hintnya dulu ya, hintnya tadi apa, nama mata kuliah, enter. Kemudian di sini margin 16, 8 atas, 16 juga kanan, teksnya hapus. Kemudian work contentnya bukan, layout widthnya 0 dp, untuk ID-nya txt, nama mk, enter. Oke aja. Kemudian di sini juga ya. Oke, constant kiri kanan. txt apa nih? Tugas ya. ID-nya itu txt tugas. Kemudian di sini width-nya 0 dp sama seperti biasa. Teksnya hapus. Constant kiri 16, atas 8, kanan 16 ya. Kemudian hint juga ditentukan nilai tugas ya, jadi nggak boleh dimasukkan huruf, tapi nanti ini dimasukkan nilai atau angka. Oke, di teks keempat, constraint atas kiri kanan, kemudian hintnya ini untuk nilai kuis ya, nilai kuis. Kemudian margin kiri 16, 8 atas, 16 kanan. Teksnya dihapus, kemudian width-nya 0 dp, kemudian txt apa, quiz, enter atau refactor. Kemudian untuk edit teks yang kelima, horizontal horizontal constraint, ini ID-nya txt apa nih, UTS ya, UTS. Nah, TS enter aja. Kemudian di sini width-nya 0 dp, hapus teksnya, margin kiri 16, margin atas 8, kanan 16. Oke, kemudian baru hintnya nilai UTS. Oke, nilai UTS. Nah, kemudian yang terakhir, edit teks terakhir, hintnya nilai UAS. Kemudian di sini margin kiri 16, 8 atas, kanan 16. Kemudian teksnya kita hapus. Selanjutnya layoutnya 0 dp atau match constraint. ID-nya txt uas, was ya, was, enter. Oke juga. Kemudian button simpan ini ya, button simpan, tambahkan constraint-nya ke sini. Constraint bawahnya hapus saja kalau ada constraint-nya ya. Kemudian untuk ID-nya nggak usah ya, yang kita perlu atur itu width sama teks ini, simpan data gitu ya. Hint-nya nggak usah. Oke, margin kiri 16, 8 atas, 16 kanan. Nah, kira-kira seperti ini sudah. Terus lantas apakah sudah bisa dilakukan penyimpanan? Misalnya kita run ya, kita coba cek ini tampilannya. Nah, tampilannya kira-kira gini. Apakah sudah bisa disimpan? Nggak bisa ya, belum, karena codingnya tadi kan masih minim sekali ya. Oke, saya kira ini ada satu lagi yang kurang nih, button. Nah, lihat data ya, berarti kita harus tambahkan button lihat data ya di sini. Cara bikinnya constraint kanan dan bawah aja ya, jangan semua constraintnya. Oke, tentukan constraint kanan 16, bawah 18. Untuk constraint atas nggak usah, juga kiri juga nggak usah. Untuk teksnya lihat data gitu ya. Oke, kemudian nah baru kita di sini bikin untuk coding menyimpan data-data yang ada di sini. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita ngoding, di sini ada sebuah kelas yang harus kita tambahkan untuk menghandle semua data yang kita masukkan ya. Klik kanan aja di bagian sini, di bagian package ini. Klik kanan, kemudian new Java class. Di sini nama data yang kita perlukan adalah data handler ya. Jadi data handler ini untuk
mengurus semua keperluan pengolahan data. Oke, sini kita cuma bikin variabel sebenarnya untuk menyimpan kode mata kuliah, nama mata kuliah, UTS, tugas dulu ya, tugas UTS, UAS, ini kuis ya, kuis harus terurut ya, jadi sesuai urutannya dengan tampilan kita, kode, nama mata kuliah, tugas, kuis, UTS, UAS, dan ini usahakan jangan sama dengan ID ya, jangan sama dengan ID. Di sini kita tambahkan NA. NA itu singkatan dari nilai akhir ya. Nah, oke. Sudah seperti itu, klik kanan, kita bikin konstruktor dengan cara generate ini. Bikin konstruktor kosong dulu, select none. Kemudian kita bikin konstruktor satu lagi, generate. Sekarang pilih semuanya. Nah, cara milih semuanya, teman-teman pilih ini dulu ya, klik yang paling atas ini, kemudian sambil menekan shift di keyboard, klik bagian bawah ini. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita bikin satu lagi untuk getter and setter. Klik kanan, generate. Oke, getter and setter. Oke, seperti ini. Oke. Nah, blok lah, dan ini ya. Oke. Nah, kita bisa close ini. Kemudian kita akan ngoding gimana caranya menyimpan data ke database. Oke, logikanya gini. Ini kita bikin elemen ya. Elemen ini harus dikenali oleh main activity Java ya. Cara dia mengenalinya gimana? Nah, kita harus bikin variabel edit text dulu. Edit textnya ada apa aja? Nah, ada kode MK, nama MK. Apakah boleh kode? Usahakan jangan, karena tadi kode dipakai di data handler ya. Tambahin aja kode MK gitu ya. Nama MK. Tugas atau TGS ya, TGS quiz sama juga nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa deh, biarin aja quiz UTS. UAS untuk NA nya nggak ada ya, cuma ada 5 ini 6. Oke, kemudian ini cuma bikin variabel supaya sistem bisa mengenali, maka kita harus setting nih find view. Nah, kita menggunakan instruksi ini. Find artinya temukan, view artinya komponen, by ID temukan komponen dengan ID. Nah, ID-nya r id dot apa txt apa tadi. Nah, dengan id txt kode MK gitu ya. Oke, paste, copy paste langsung dengan menekan Ctrl D, Dodi Dimas. D apa ya, Dadu. Nah, D Dadu ya, bukan B. B dan D itu kan mirip ya kalau di mikrofon. Jadi Ctrl Dadu. Nah, Ctrl D. 1 2 3 4 5 ya, karena ada 5 lagi yang belum. Copy aja yang ada ini, paste. Oke. Nah, kemudian kita sesuaikan di sini txt nama, txt tugas, txt quiz, txt UTS, dan txt UAS. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya kita di sini bekerja nih bagian sini ya. Oke, cari tabel. Oke, kalau di sini, nah di sini kita harus bikin variabel baru untuk memasukkan ini ya, kode-kodenya, memasukkan ini nilai-nilai ini ke database. String kode MK, kode aja deh. Kode nilainya adalah kode mk.get text ya. Nah, jadi supaya dia bisa disimpan itu kita ambil dulu teks dari edit text ini ya. Cara mengambilnya ya menggunakan atribut atau metode getText. Kita konversi ke string ya, karena kalau cuma sampai getText itu tipe datanya masih belum string ya. Kode ini kan bentuk atau tipe datanya string. Nah, kalau kita sampai getText aja untuk kode MK, nanti kemungkinan ada error. Coba deh kita hapus, error enggak? Nah, error ya, karena kedua tipe datanya itu enggak match atau enggak sama. Ctrl D 5 kali untuk menambahkan yang
di atasnya. Tuh 2, 3, 4, 5. Untuk menambahkan ini yang lainnya. Nama ini apa? Nama MK ya. Oke, nama MK tuh diambil dari sini, bukan dari sini ya. Tugas tambahin aja deh. Kuis, UTS, UAS. Nah, di sini ada juga, nanti kita bikin NA. Tapi kosongkan dulu. Kita sesuaikannya ini dulu ya. Kuis, paste, UTS, paste. Nah, pastikan teman-teman jangan sampai ini ya. Nah, tuh beda ya. Nah, ini kita bikin nama elemen atau variabel edit text tadi sama dengan string ini. Nah, nanti dia akan menimbulkan kesalahan. Saya pengen bikin nama variabelnya sama aja dengan yang ini, tapi untuk pembedanya kita bisa kasih underscore seperti ini, underscore gitu ya. Nah, underscore, jadi dia sistem tuh tahu bahwa oh ternyata UAS yang dimaksud itu beda dengan UAS yang string ini, UAS ini beda dengan UAS ini. Oke, kemudian ini cukup. Kemudian kita harus menambahkan perhitungan untuk NA ya, karena di sini di database yang akan kita bangun nanti di sini ada nilai akhirnya. Oke, ada nilai akhir. Nilai akhir itu dihitung dengan seperti ini rumusnya. Saya copy aja, sama dengan berarti ya. Nah, sama dengan, oh salah. Oke, tugas ya, sip. Tugas kita sesuaikan dulu, nanti saya jelaskan setelah ini. Oke, nah NA. Rumus nilai akhir adalah nilai tugas 15% tugas ditambah 20% kuis ditambah 30% OTS dan 35% UAS ya. Double parse double ini untuk apa? Nah, double parse double ini adalah fungsi untuk mengkonversi tugas dari string, nah kan tipe datanya string ya, menuju double. Double itu tipe data untuk bilangan berkoma. Nah, untuk bilangan berkoma itu contohnya float atau double. Kenapa kita harus konversi string ke double? Nah, karena kan kalau kita mau mengoperasikan string nanti nggak bisa dijumlahkan, hasilnya nanti salah ya. Maka harus kita konversi ke double supaya dia bisa melakukan operasi matematika seperti penambahan, kurang, kali, dan bagi ya. Semua yang string harus dirubah ke tipe data angka ya. Oke, double. Kenapa tipe data double? Karena kalau tipe data bilangan bulat, contohnya integer, nilai mahasiswa itu kan bisa 7,5, 70,5, 80,3. Nah, ada komanya, maka nggak cocok pakai integer, pakai yang double atau float gitu ya. Nah, kalau float nanti teman-teman pakai apa? Fungsi di sini adalah float, f-nya besar, titik, parse float, f-nya besar di sini. Tuh dalam kurung tugas, dalam kurung kuis, dalam kurung UTS dan seterusnya gitu ya. Oke, ini codingnya sampai sini. Kemudian kita simpan ya, simpan. Nah, cara nyimpannya gimana? Oke, kita di sini membuat data handler katanya. Oke, di sini deh. Di sini data handler. Data handler sama dengan apa? New ya. Data handler urutannya tadi ya, urutannya adalah kode MK itu diambil dari string kode ini, kemudian nama mata kuliah diambil dari string nama, baru tugas, kuis, kemudian UTS underscore, UAS underscore, dan terakhir NA. Oke, titik koma, kemudian table child. Nah, di sini ya. Di sini maksudnya apa? Table dot child. It's child. Nah, child itu childnya kode dot set. Nah, kenapa childnya kode? Child adalah ini teman-teman. Di Firebase yang demo itu ada data-data kan. Nah, ini tabel nilai mahasiswa, kemudian
Nih, 02 ini apa? 02 ini sebenarnya diambil dari nilai MK ini, kode MK. Ini merupakan kalau dalam istilah MySQL itu disebut sebagai primary key ya. Nah, maka primary key-nya kita ambil dari kode MK, jangan dari nilai ya. Jangan dari nilai karena kan nilai itu bisa sama ya. Kuis, tugas, UAS, UTS itu nilainya bisa sama, apalagi nama mata kuliah bisa sama ya, maka diambilnya dari kode MK. Kayak gitu. Oke. Berarti child yang di sini adalah maksudnya adalah table, simpan data pada tabel TB nilai MHS dengan primary key-nya adalah kode ini, atur nilainya atau set value dan sama dengan handler. Artinya nilai di dalam primary key ini semua nilai-nilai yang sudah ada. Nah, semua nilai-nilai yang diinput tadi ya. Oke. Kalau sudah ya kita bisa coba gitu ya. Mudah-mudahan berhasil. Run aja. Kemudian kita ke database kita, kemudian buka projectnya. Nah, ini sudah muncul. Bismillah, kita coba ya. Kode mata kuliah pertama 001. Mata kuliahnya pemrograman mobile. Nilai tugasnya apa? Nilai tugasnya 10. Jangan deh. 70, 80, 90, dan 100. Simpan data, muncul berhasil menyimpan data. Nah, dan data kita berhasil disimpan di sini. Sip, alhamdulillah datanya berhasil disimpan. Oke, artinya sistem kita ini sudah bisa menyimpan data ya. Oke, catatan kalau untuk input data yang bagian ini nggak boleh sama dengan data yang sudah dimasukin ya. Jadi kita bedakan secara manual aja. Misalkan di sini praktikum. Oke. Sini 100 85, kemudian di sini 77, dan di sini 9 8 jangan 86. Oke. Simpan data. Harusnya data kedua juga disimpan. Oke. Nilai akhirnya disimpan atau dihitung secara otomatis dan langsung disimpan di sini ya, meskipun tidak ada formnya di sini. Oke, itu untuk CRUD yang pertama, yaitu C, create data. Create data itu artinya menambah data atau membuat database atau membuat tabel. Nah, sampai sini dulu. Setelah ini kita akan mencoba instruksi melihat data atau read ya, read data, melihat data. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.